Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satari Raja Hidayat, NIM 123250190, kelas IFE. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah video demo simulasi tentang routing OSPF dengan bentuk topologi jaringan ini, seperti ini. Nah, di topologi tersebut agar supaya PC-PC tersebut bisa saling kirim data menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan buat. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke Cisco Packet Tracer ini. Nah, di sini ada new halaman kosong dari Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita susun dulu bentuk topologinya, langsung saja. Pertama-tama ada yang kita butuhkan itu ada router, switch, dan PC. Untuk jumlah routernya bisa kita hitung butuh 6 router dengan 4 switch. Kita bikin dulu routernya ya. Sini kita pakai TT router aja. Router itu 6, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Dan butuh 7 router terpakai. 7. Oke, sini ternyata butuh 7 liter ya. Saya salah hitung tadi. Nah, setelahnya kita susun-susun dulu biar tidak terlalu berantakan. Ini kita susun-susun dulu. Biar tidak terlalu ke atas sekali ini. Oke, sudah. Lalu nama-namanya kita sesuaikan aja biar tidak bingung nanti dalam penyusunan melakukan pemasangan kabel dan sebagainya. Ini ada Cisco R2. Router, border router satu ya. Border router satu. Lalu di sini ada Cisco R1, Cisco R1. Lalu di sebelahnya ada border router. Di sini ada border router 2 ya. Sini border router 2. Border router 2. Lalu di bawahnya ada Cisco R3. Cisco R3. Lalu di sebelah Cisco R1 ada border router 3. Border router 3. Lalu di atasnya ada Cisco R4. Cisco R4. Nah, setelah semuanya disusun, lanjut kita akan melakukan peletakan switch. Kita akan pilih PT switch saja. Ini taruh di sini. Ini di sini. Lalu ini di sini. Lalu ini di sebelah sini. Ya, kurang lebih kira-kira seperti ini ya. Switchnya juga kita ganti dulu namanya biar tidak bingung. Ini ada switch 2.
Sebelahnya ada segitiga, di atasnya switch satu, lalu sebelahnya switch 4. Switch. Oke, setelah switchnya sudah dipasang, kita melakukan peletakan PC dulu. PC yang dibutuhkan juga ada 4. Kita cari ke end device. Hmm, End device ini dia PC-nya. Kita taruh PC-nya di sini satu, di sini satu, lalu di sini juga satu, di sini dan tidak terlalu dekat, lalu transfer di bawahnya. Di sini satu. Oke, di sini juga kita sesuaikan juga ya. Di sini satu. Oke, PC satu, di bawahnya PC dua, PC tiga, lalu sesuainya PC empat. Sudah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemasangan kabel dan konfigurasi ya. Kita pasang-pasang dulu kabelnya. Nah, sebentar ya, kita kabel. Oh, sebelum pemasangan kabel, karena kita ingat di area nol atau di Kisco R1 itu merupakan area backbone dan dia memerlukan lebih dari 3 sambungan kabel, kabel serial ya yang kita butuhkan untuk router. Maka karena router di sini kita menggunakan PT router di sini, bawaan PT router itu switchnya cuma sampai dia ada sampai dua doang. Maka kita tambahkan satu lagi dengan apa buat serial ya. Ini kita matiin dulu. Serial itu kabelnya itu kalau tidak salah dia One S ya. Ini ya, kita tes dulu kita ganti sama dia yang One S. NM One S. NM One S. Jadi cukup deh. Lalu kita nyalakan lagi. Ini kalau tidak salah ya buat serial itu dia yang One S. Walaupun salah mungkin berarti yang FFE tadi. Nah, sudah bertambah kan dia jadi serial 2, serial 3, serial 4. Oke, karena sudah bertambah serial 2, serial 3, baru kita bisa lanjutkan dari pemasangan kabel. Kita mulai dari, oh, sebelum kita lanjut bikin pemasangan kabel-kabelnya, kita bikin pembagian areanya dulu biar tidak bingung. Dan juga pencatatan bagian IP-IP-nya. Sebentar ya, kita pilih di sini. Ini warna putih. Ini warna putih. Oke. Dalam itu pembatasnya sampai border router 3. Oke, itu pembatasnya sampai border router 3. Mungkin kira-kira segini lah. Oke, kan? Oke, ini lebaran kita sesuaikan lagi dulu ya. Ini mungkin ini kita tarik seperti ini. Oke, baru dia agak enak dilihatnya ya. Kita sesuaikan lagi dulu putaran-putarannya biar rapi. Oke, baru lanjut kita bikin pembagiannya biar kita ingat. Ini area 0 karena dia menggunakan SPF jadi wajib ada backbone-nya. Area 0, back, udah. Oke, lalu kita lanjut bikin buat area 2-nya. Area 2-nya itu di bawah area backbone, batasnya sampai di border router. Langsung di sini. Ini warna,
Oh, enggak, dia sampai sini. Udah gitu sampai sini. Warnanya itu dia warna hijau. Oke, baru kita sesuaikan. Oke, segini aja cukup ya. Oke, ini buat area 2 kita beri label dulu. Nah, dan oke, area 2 sudah. Lanjut kita bikin buat area yang ketiganya ya. Area 2, area 3 sekarang. Area 3 warna hijau. Oke, mungkin segini cukup ya. Buat area 3 diberi label lagi. Di sini aja lah. Area 3. Oke, selesai. Lanjut. Nah, selanjutnya di area 4 warna. Enggak, ya. Oke. Area 4. Hmm. Sini ya. Oke. Oke, sudah dibikin buat area 4. Dan kurang lebih seperti ini, Pak. Diberi nama dulu. Area 4. Oke, sudah dibikin tiap-tiap areanya, baru kita melakukan pemasangan kabel-kabel. Kita mulai dulu dari yang PC dulu ya. Sebentar. PC itu kita kalau tidak salah punya kabel ini. Nah, hmm, ini tentang belum atau buat Cisco ya. Cisco-nya, lalu kita Cisco switch dipakai sama cari F0 dia. Oh, salah. Ini, gini. Ini agak sedikit balik ya. Harus, nah, ini F0 kita udah F1. Nah, ini. Lalu nanti sih kita pakai F1 ini F1. Nah, udah sip. Oke, sudah. Lalu kita bakal menghubungkan kabel serialnya dari kabel Keysquare 1 kita hubungkan nanti ke border router 1, border router 2, border router 3. Buat border router 1 itu kita ambil di sini. Sebentar. Ambil kabel ini. Nah, dia langsung kabel kedua. Lalu ini ke sini ketiga. Oh, ini ke 4. Ini. Lalu area 2 kita hubungkan juga. Oke. Semua. Hmm, dan mau. Hmm, hmm.
Sebentar. Sekarang satu. Eh, sekarang. Ini. 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 Terus. Kita bikin ini harus bahan-bahan sus. Ya, sudah bisa. Itu. Satu. Dan, ya, terus. Oke. Ini sudah. Sekarang baru kita sambung ke switch ya. Sebentar. Hmm, Oke, dari sini kita lanjut. Ini sudah dipasang ya, pasang tadi. Ini kita dari sini tiga, baru ini sini. Oke, pemasangan kabel dan lainnya sudah semua. Ntar ya, kita rapikan dulu lagi. Oke, oke, oke. Oh, oh, yes. Ini deh. Ya, nah lalu karena di sini sudah diketahui IP IP-nya, maka kita masukkan dulu ya beberapa IP-nya biar tidak bingung. Jadi sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu untuk setiap serial biar tidak terjadi masalah. Ini dinyalakan juga, kita nyalakan dulu. Di sini dinyalakan juga dan juga untuk yang menghubungkan switch-nya jangan lupa dinyalakan juga ya. Itu 0 watt. Oke, sudah dinyalakan. Berubah sih, berubah dinyalakan dulu dia itu dinyalakan sudah, ini dinyalakan juga, dinyalakan, ini menghubungkan sudah dinyalakan, lalu oh ini yang belum dinyalakan ya. Bluetooth switch-nya itu belum dinyalakan. Oke, sudah kita nyalakan. Dinyalakan dulu. Ini dan terakhir ini boxnya. Oke, sudah kita nyalakan. Sebagai bukti, coba kita ini dulu ya. Contoh ya. Oh, oh ya, karena belum diberikan IP, jadi tidak bisa melakukan komutasi. Oke. Oh, sebentar ya. Karena IP dan segala macam, maka kita akan berikan IP-nya terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita catat dulu. Di sini, kalau tidak salah itu, ada. Dia itu pakainya 192.168. Berarti ininya memang 255, 255. Prefixnya 24 ya. Kita bikin dulu. Dengan ini, dan kita lakukan catatan di sini. 192, 168, 10, 24. Oke, 10, 24. Lalu di sini ada 1, 2, dan 3. 192, 168.
satu nol slash 4. Sudah, kita taruh sini aja deh. Ini dua di sininya 192 188 2 slash 4. Satu lagi kita taruh di sini 192 188 slash 3 slash sedikit 0 slash 24. Nah, sudah. Sudah kita taruh lagi. Ini ada 0. Oh, di sini berarti ada 5. Di sini ada 4 5 border router 3 ke square 4. Kita taruh dulu lagi. 192 168 6 0 4. Oke, sudah. Lalu di sini lalu ntar ya. Oke, maaf tadi ada gangguan ya. Baterai routernya low. Oke, kita lanjut. Dari sini, jadi kita sudah sampai mana? Oh, di area 4 ya. Masukin lagi ke area 4. Sekarang kita lihat di area 2 masih kosong. Area 2 itu 192, 164 ya. 192, kita bikin dulu biar tahu. 1684, 0, 0, slash 24. Lalu tinggal di area 3. Oh, area 2 itu di ini juga perlu ya. Jangan sampai terlewat. 168. Oh, 20. Benar. 20. 124. Lalu di mana? Sini tinggal di area 3 dan area 4. Area 3 itu oh, area 3 dulu aja deh. Area 3 itu 192 168 5. 192 165. Lalu kita lihat di bawahnya 192 168 3. 192 168 0 4. Oke, sudah diberikan. Lalu tinggal yang di sini 192 168 40. Oke, sudah kita berikan tabel apa label label ya tiap-tiap rute itu berapa berapa aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk konfigurasi routernya ya, biar tiap routernya itu kita saling bisa berhubungan terlebih dahulu. Oke, jadi dari sini kita masuk saja langsung ya. Kita masuk sini, boleh. Nah, kita setting dulu ya buat router square satunya itu. Eva normal itu karena dia dari sini sudah diketahui kalau misalkan 10 maka kita langsung aja 191 10 karena 0 berarti kita harus 42 karena satunya itu bakal dipakai buat default gateway ya. Nah, kalau misalkan ini berarti langsung 42 karena dia sudah slash 24 ya ini langsung otomatis ya. Lanjut kita ke serial 20. Serial 20 itu karena dia di sini yang satu buat menghubungin dari apa antara area 2 di Square 2 dengan border router, maka kita harus memakai yang di sini. Nah, dia yang satu nggak di 192 168 1 1. Nah, langsung saja karena bisa juga sama. Lalu sama juga berlaku untuk yang di border router 2 sama border router 3 ya. Border router 2 itu ada dua, berarti dua, dua satu ya. Terus 92, 198.
satu satu enam delapan dua satu. Ini kita lihat serial tiga oke, sama. Lalu selompatnya satu sembilan dua satu enam delapan berapa sih? Tiga ya, tiga satu. Nah, oke, kita sudah memberikan alamat IP ya untuk tiap-tiap ini. Lalu langkah selanjutnya itu kita ke border router satu dulu ya. Border router satu itu pilih ke SE 3 dulu. Ini karena dia tadi buat menghubungkan di sini, maka di sini harus bisa juga 192 168. Karena dia tadi satu satu, maka selanjutnya satu dua satu satu titik dua. Oke, IP-nya juga sama. Nah, lalu di serial 2, karena dia menggunakan 4, berarti dia 41 mulainya. 192 168 41 dengan subnet mesh-nya sama. Oke, seharusnya dari Keysquare 1 ke border router satu sudah bisa berjalan ya. Kita masukin dulu IP-nya, baru kita ceknya belakangan aja. Kita masuk ke Keysquare satunya dulu. Keysquare satu ini Keysquare 2. Ini Keysquare 2 kan? Ini Keysquare 2, kita masuk dulu. Kita ke serial 2-nya. Karena dia tadi udah 41, maka dia seharusnya di sini adalah 42. Ya, 192 168 42. Subnet mask-nya itu 255. Nah, lalu di FA-nya karena dia menggunakan 20.0, berarti kemungkinan dia harus mulainya itu dari 20.1. 192.168.20. Terus oke, sudah semua. Oke, di bagian sini sudah. Seharusnya kita jika kita mau cek sini-sini, dari sini ke sini bisa ya. Tapi kita lakuin belakangan aja. Lanjut kita ke buat area 3 dulu ya. Di border router 2. Nah, area 3 border router 2 itu karena di sini menghubungkan SP3020 ini 20 ke R1. Oke, ini kita buat dulu biar dia nggak lama. Offsetnya kita tinggi aja. Nah, kita isi dia berapa ini? 20 berarti dia 22. 192 karena saya cek dulu ya di sini. Tiga juga bisa tuh. Oh, iya, benar. Oke, benar sudah. Di sini sudah 22. Lalu di serial 30 ya, karena dia menggunakan mau ke sini menggunakan 50, berarti kemungkinan di sini dia 51. Eh, ini tuh 5 atau 4? Nah, sebentar ya. 5. Ya, 5 deh benar. 4 itu yang sebelumnya. Ini 198 lima satu. Oke, border router 2 udah dikonfigurasikan, sudah di setting IP-nya. Lanjut ke Keysquare 3. Kita ke SP2-nya dulu. Di mana tuh? Di telepon kita taruh yang 400 saja. Di sini tadi karena dia 51 jadi 52 ya. Lalu FA-nya itu kalau nggak salah itu tadi dia 30. Berarti karena dia 30 maka 31. 192 168 31. Dia 31. Itu sudah di setting. Lanjut ke border router 3 dan area 4. Border router 3
itu kita setting di 20 karena tadi ini sudah kan. Setting di 20, 192, 168, berapa ini? Aduh, apa? 192, 168, 31. Berarti 32 kan maksudnya. Harusnya ini 32 kan. Nah, tadi kalau nggak salah itu di sini harusnya 3. Oh ya, benar. 32. Lalu di sininya buat ke dispo R4 itu dia itu 60, berarti 61. 192, 168, 61. Eh, sip. 61, lalu di 4 ini ini baru di 2062, 168, dua, langsung aja. Lalu di FA-nya karena dia di sini 40, maka dia 41, 192, 198, 41. Ini sangat bisa. Oke, sudah semua kita lakukan pemberian IP pada tiap router ya. Kita cek terlebih dahulu ya dengan login kita cek pin seperti ini. Apakah berhasil? Oke, bisa lihat di bawah sini ya, sukses. Lalu kita dari sini ke sini harusnya sukses. Oke, sukses juga. Sini ke sini sukses. Sini ke sini sukses. Tidak, saya hapus dulu. Dari sini ke sini juga sukses. Lalu dari sini ke sini sukses juga. Oke, artinya dari sini sudah kita ketahui bahwa tiap router sudah saling mengenal, sudah saling bisa mengenali ya, saling mengirim dan bertukar data. Nah, tapi eh, jika kita dari sini ke sini itu tidak akan bisa ngasih telephone karena dari PC pun juga belum diberikan alamat IP. Caranya seperti gimana? Kita buka PC, buka aja, lalu kita ke masuk mode desktopnya aja. Nah, untuk PC itu eh, jadi oke, di situ karena kita tahu dia default gateway-nya itu dia buat ya, default gateway-nya itu sudah PC satu, default gateway-nya itu 192, 168, berarti dia dapat 10, karena dia tadi 10 ya kalau misalnya di sini 10 kan. 10 2. Nah di sini ya berarti 192, 168, 10, 1 dengan subnet mesh-nya sama aja ya. Lalu kita ke PC 2, kita desktop IP configuration sama lagi 192, 168, 22, satu. Oke, lalu ininya kita copy aja sebenarnya kita gampang. Bisa. Oke, sudah masuk PC 3 sama seperti PC 2 tadi, tinggal ganti-ganti aja ya. 192, satu. Oh, ini bisa copy aja kalau misalnya. Karena dia kan cuma 32. Di sini juga belum sama. Nah, kan? Lalu sudah, lalu di sini pun juga sama ya. 192, ya, 42, 40.1. Oke, sudah ya. Di sini sudah bisa saling mengenali ya harusnya ya. Sebentar, kita coba itu. Switch to national optional. Sebentar. Nah, oke. Di sini PC sudah bisa mengirim data ke router. Ya, ini dari area 2 ke router Cisco R2-nya. Coba kita dari sini ke sini.
sukses juga ya, bisa lihat di sini. Lalu di ke sini juga sukses, sukses. Lalu dari sini pun ke sini juga sukses. Oke. Oke. Artinya bahwa router dan PC itu sudah saling mengenali dan juga sudah bisa saling membutuhkan data. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir kita tinggal konfigurasi aja nih. Apa? Konfigurasi routing OSPF. Karena area nol untuk mengirim data ke misalkan dari area nol nih, backbone mau mengirim data ke area 3 itu belum bisa karena mereka belum saling berkenalan atau belum ada penghubungnya lah. Misalkan saya coba ya, ini tidak akan berhasil. Nah, bisa lihat failed di sudut bawah ini. Ini keterangannya failed. Nah, caranya biar kita bisa saling berkenalan adalah kita melakukan konfigurasi OSPF-nya terlebih dahulu. Kita konfigurasi di bagian router backbone-nya aja ya, dari backbone-nya dulu. Karena backbone-nya ini dia yang menghubungkan ke segala area lah. Caranya sebenarnya kita seperti ini, masuk ke CLI, langsung aja kita tulis, exit dulu, oh, oke, sudah di connect, lalu kita masuk ke router SPF1, bisa kan? Oke, sudah masuk router SPF1. Nah, ya, karena di sini areanya area backbone, maka saat pengisian network, ID dan subnet mask, keterangan di belakangnya itu wajib area 0. Network 192, ini kita masukin apa? IP yang menghubungkan tadi ya. 192 yang sudah kita catat juga di label 10.0. 192, 168, 10.0. Lalu masukin juga subnet mask-nya 0. Ini wildcard-nya ya, wildcard dari subnet mask 255.255.255.0 itu ya dari prefix 24, dari prefix 24 itu ada 255 belakangnya. 192, 168, 10, 0, 0, 0, 255. Areanya 0. Network, oke sudah. Bisa nanti akan ada loading. Ini betul. Network 192, 168. Lalu ini kita masukin juga. Sebentar. Satu ya. Satu itu 0, 1, 0. Di situ. Sebentar. Oh, saya kira bikin ternyata ini. 1, 0, 0, 0. Sama juga semuanya belakangnya 255 dah karena dia ininya wildcardnya sama semua karena prefixnya juga sama. Network 192, 128, lalu kita tadi 2 sama 3 ya. Ya, pada konfigurasi seperti ini harap berhati-hati dalam pengisiannya ya. Karena jika salah sedikit saja routing noise wave-nya tidak akan berhasil. Oke, karena sudah selesai semua, kita bisa langsung tutup aja. Exit. Oke. Nah, selanjutnya kita di border router satu dulu, sama seperti tadi lagi, kita enable dulu konfigurasi terminal, kita masuk ke router OSPF1. Nah, ini juga dimasukin juga lagi net apa IP dan wildcard-nya. Nah, di sini tadi karena di sininya 1 dan di sini 4, maka ini yang diisi ya. Network 192, 198, 1, 0, 0, 0, 0, 123, maaf ya, 192,
100.100.000. Oh, titik 255. Nah, di sini baru disesuaikan juga sama areanya. Karena di sini ya di 10 itu berada di masih di area satu, maka tulis dulu buat 10 itu di area satu, di area nol, area backbone. Nah, biasanya dia sini akan loading dulu ya. Jadi nggak tahu deh, apakah di sini mungkin loading apa tidak ya. Nah, oke, sudah. Nah, lalu lanjut baru kita masukin network buat di area duanya. 192.168. Karena di sini 4, kita masukin 4 titik 0, 0, 0, 0, 2, 5, 5, area 2. Di sini jelas ya, di sini kalau sini area 2. Disesuaikan, lalu kita exit saja. Sudah, border router sudah. Masuk kita ke Cisco R2. Oke, sudah. Enable lagi, konfigur terminal lagi, masukin sama. Pokoknya dari untuk pengasihan spek ini sebenarnya masih agak gampang ya, karena dia itu harus menyesuaikan IP-nya aja. Jadi IP yang misalkan mau dihubungkan itu masukin IP dari area sebelumnya di IP area selanjutnya. Ya seperti itu saja sih. Sama jangan salah pengisiannya, karena ketika salah itu ya otomatis nggak bisa saling terhubung. Oke, putus udah network 192, 168. Nah, tadi kan sudah 4 tuh. Maka kita perlu masukin 4 lagi. Jangan sampai kelebihan ya. 123, 055, 192, 168, 400. Oke, area 2. Bentar, harusnya dia bakal loading. Hmm. Oke, sudah. Buat 192, 168. Jadi itu bisa 20 ya. 0, 192, 120, 0, 1. Eh, balik. 0, 0, 0. Selesai. 1 untuk 168, 20, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 5. Oke, kita tinggal exit aja deh. Selesai. Lanjut, kita ke border untuk dua. Nah, pokoknya seperti inilah. Ya, untuk melakukan space flow. Apa aja lah ya, biar tidak terlalu memakan waktu juga. Area 0, sama seperti penjelasan sebelumnya, kenapa di sini border dua area 0, karena kan di area 0 nih, dia buat IP-nya di area 0. Nah, kita mau membutuhkan nih buat menghubung lah. Kita tarik IP di sini buat menghubungkan di perbatasan area 3 lah. Nah, kita panggil dia IP di areanya 0 dulu. Oke, bentar tunggu loading deh. Sudah, baru kita masuk ke selanjutnya. Kita lihat di sini IP-nya berapa. Di mana? 1, 2, 3 belum. Nah, sip, selesai. Aduh, ya salah ketik lagi mas. Udah deh, karena salah ketik kita ke border router 32 aja deh. Ini tuh.
Ya. Oke, sudah. 168 itu berapa ini? 6 ya? Hmm. Di sini router dulu. Kita isi dulu ya, bisa. Jadi karena belum ya. Router 2 lagi. Router 3. Hmm. Ya, router 3. Sembilan, 5 ya. 5, 0. Router 3 sudah di ini ya. Kita lanjut ke router 4. Oke, kalau R4 itu kita masuk ke CLK. Ini sama ya. Ini yang terakhir nih, sebelum tingkat tiang. And 100 network 194 satu 168 berapa itu di 6 ya. Nol 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 dua. Sudah. Apa itu? Nol. Sudah. Exit deh. Nah, oke, sudah semua. Nah, seharusnya ya, jika seharusnya ini bisa berhubungan semua ya. Jika tidak ada kesalahannya, sebentar. Kita coba ya. Dari sini kita melakukan pemanggilan dulu ya. Coba ke sini. Nah, berhasil. Oke, dari rute backbone. Tadi kita coba pemanggilan dari rute backbone, coba kirim data ke area 2, itu bisa. Coba dari PC 2 ke PC 4. Oke, bisa lagi ya. Clipping dia berhasil. Coba dari sini, sini. Oke, berhasil lagi. Lalu coba dari sini ke sini. Oke, berhasil. Dari sini ke sini. Sukses juga. Tidak ada kendala. Atau dari sini ke sini. Oke, tidak ada kendala juga ya. Nah, oke. Ini sudah berhasil semua. Jika kita lihat pun di sini, di tabel. Nah, semuanya OSPF ya. Ini yang tadi kita apa, rutinkan tadi. Semuanya OSPF ya. Oke, sini pun juga OSPF, harusnya nggak ada yang ini. Nggak ada menggunakan apapun, semuanya OSPF. Oke, ini pengertian aja ya. OSPF, OSPF, OSPF. Oke, ini pun juga OSPF ya. Oke, OSPF juga. Oke, OSPF juga. Sini juga sama, OSPF ya. Dan yang terakhir ini
Oke, Mas Baik semua. Oke, dari topologi ini bisa bisa disaksikan semuanya bahwa eh, pengiriman ping atau melakukan ping dari area ke area berhasil. Tidak ada terkendala sama sekali. Oke, kesimpulan dari saya bahwa ya, topologi telah berhasil dikonfigurasi dan berfungsi dengan baik, di mana setiap area yang eh, di setiap area itu dapat berkomunikasi eh, dengan baik dan benar melalui area nol. Sekian penjelasan dari saya. Semoga juga praktik jaringan komputer ini eh, dapat diterima jika saya ada salah kata dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.